Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah praktek pelaporan MONEF, ya, proyek konstruksi. Adapun kali ini kita akan memberikan sharing tentang laporan mingguan. Apa itu laporan mingguan dalam laporan MONEF proyek, khususnya untuk mahasiswa program studi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa yang saat ini tengah melakukan kegiatan magang industri ya di lingkungan proyek. Adapun tujuan dari modul kali ini adalah untuk memberikan apa itu teknis pelaporan mingguan ya yang lazim dilaksanakan. Yang kedua adalah menginformasi tentang nanti output pelaporan ini akan dimuat di dalam laporan magang industri. Tujuan kompetensinya sama seperti laporan harian, itu untuk memberikan pemahaman dalam mengukur dan hitung opname atau klaim suatu pekerjaannya, khususnya pekerjaan mingguan. Kemudian sebagai pengantar dalam pembuatan laporan mingguan yang umum, yang lazim atau yang standar dilakukan di lingkungan proyek konstruksi. Kemudian nanti tentunya ada pencantuman laporan mingguan dalam laporan kegiatan magang industri. Nah, menurut data standar dari modul pengajaran dari PUPR, nanti dikatakan bahwa laporan mingguan proyek konstruksi itu dapat berupa nanti semacam tabel ya, jadi tabel perhitungan dalam Excel biasanya ya, untuk menghitung menentukan presentasi kemajuan fisik pekerjaannya. Jadi ada volume dan bobotnya, bobot dan volume untuk setiap mata pembayaran dalam jangka waktu mingguannya atau 1 minggu dibandingkan terhadap dokumen-dokumen sebelumnya ya, dalam kontrak, dalam rencana deviasi dan seterusnya, ataupun akumulasi pencapaian pekerjaan fisik. Nah, jadi selain hal tersebut juga kadang-kadang juga ditambahkan beberapa analisa, identifikasi masalah, menyangkut masalah-masalah ya, personil, bahan, peralatan, metode kerja, ataupun upaya-upaya untuk memecahkan. Itu kadang-kadang di bagian bawah dari laporan mingguan juga dicantumkan. Tapi ada juga yang tidak ya, tergantung dari konteks pelaksanaannya. Yang berupa tadi tindakan nyata ataupun action plan yang telah ditetapkan dalam suatu rapat mingguan. Baik, untuk lingkup laporan mingguan itu biasanya ini dibuat oleh pihak pelaksana pekerjaan ataupun kontraktor ya. Jadi meskipun kenyataannya dibantu juga sih oleh konsultan, khususnya konsultan pengawas ya, karena mereka yang tahu persis berapa bobot pekerjaan. Tapi secara administratif laporan laporan mingguan itu memang dibuat oleh kontraktor ya ataupun pelaksana pekerjaan. Dan di sini bersifat wajib ya sebagai syarat administratif. Kemudian laporan ini berbagai informasi ada di dalamnya, termasuk progres ya terutama ya, kemajuan pekerjaan. Makanya kadang laporan mingguan itu identik dengan laporan kemajuan pekerjaan. Sama kadang-kadang. Kemudian yang penting lainnya adalah bahwa harus ada kesesuaian atau sinkron antara laporan mingguan dengan laporan harian. Jangan sampai nanti berbeda gitu ya, karena akumulasi laporan harian menjadi laporan mingguan. Nanti jangan sampai ada perbedaan ya, karena itu akan jadi suatu masalah yang akan dipertanyakan di belakang harinya. Kenapa laporan harian itu mengerjakan pembesian dan seterusnya, kenapa di mingguan itu tidak ada kegiatan itu, justru yang ada pekerjaan urugan misalnya begitu ya, sebagai contoh saja. Kemudian jangka waktu yang lebih lama dari hari yang berupa mingguan ini biasanya fokus pada volume ya. Jadi berapa bobot, berapa progres yang dilaksanakan. Biasanya progres pekerjaan itu yang lebih utama dalam laporan mingguan. Jadi beda dengan harian. Kalau harian itu lebih detail, bersifat kompleks ya hari itu. Tapi kalau mingguan fokus kepada bobot di sini ya. Jadi progres pekerjaan.
Jadi fokusnya adalah sekali lagi realisasi anggaran. Tiap minggunya itu apakah cocok ya dengan anggaran proyek, volume yang dilaksanakan berapa gitu, dan kendala apa saja yang dihadapi dalam satu minggu pekerjaan. Nah, kemudian pembuat laporan itu biasanya admin ya. Jadi admin teknis dari staff, salah satu staff di kontraktor pemborong ya, pelaksana pekerjaan, pelaksana lapangan yang memang dia menguasai ya, menguasai. Jadi ini ditunjuk admin ya, biasanya engineer juga ya dalam proyek tersebut. Biasanya dibuat dalam spreadsheet ya, jadi aplikasi spreadsheet salah satunya saat ini populer adalah Excel ya, MS Excel. Kalau sebelumnya itu ada Lotus ya, ke depan itu mungkin macam-macam. Tapi intinya adalah dalam berbentuk apa namanya itu aplikasi spreadsheet atau tabel-tabel seperti itu ya. Kemudian laporan ini adalah syarat dari penarikan atau anggaran ya, penarikan anggaran atau termin di penyerahan ataupun waktu yang akan datang. Sehingga dia harus memuat informasi yang valid, yang benar, tidak boleh ya salah ya, harus benar valid dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Biasanya kalau ada perbedaan di lapangan itu biasanya temuannya jarang sekali berbeda. Biasanya persis sama ya. Jadi kita sudah teruji kalau pekerjaan konstruksi itu setiap minggunya itu persis apa yang di lapangan dilaporkan. Nah, isi laporan mingguan itu diantaranya nama kegiatan, kemudian nama pekerjaan. Nama kegiatan ini nama nama proyeknya ya, proyek pembangunan apa gitu ya. Kalau nama pekerjaannya nama pekerjaan. Jadi pekerjaan proyeknya itu misalnya pekerjaan proyek apa gitu. Lalu penyedia jasanya, jadi siapa siapa apa kontraktornya gitu, pemborongnya, kemudian waktunya berapa lama, kemudian tanggal kontrak, kalaupun ada amandemen juga boleh, dokumen pekerjaannya apa saja, dokumen pekerjaannya, lalu hasil pelaksanaan pekerjaan dan juga bobot. Ini adalah isi dari volume apa isi dari laporan mingguan ya. Kurang lebih seperti ini, masih bisa ditambahkan ya. Kemudian format contoh format laporan mingguan itu misalnya begini. Pertama tuh ada tadi judulnya laporan mingguan, nama proyek ya, nama perusahaan. Jadi nama proyek mungkin dirangkai dengan nama perusahaannya. Kemudian pekerjaan itu minggu keberapa, misalnya minggu ketujuh misalnya ya. Tanggal dibuat laporan atau pengerjaan ya. Misalkan hari Sabtu tanggal berapa hari Sabtunya itu ya. Kontraktornya siapa, konsultan siapa. Kemudian nanti untuk tenaga kerja bisa dirinci seperti ini ya. Nama, jabatan, kemudian dia dalam satu minggu itu ya bisa sebagai bagian dari laporan mingguan ya. Kalau lengkapnya seperti itu. Lalu ada juga titik pekerjaannya. Jadi siapa bekerja apa, satuannya berapa, misalnya pekerjaan urugan misalnya ya. Satuannya itu meter kubik, jumlahnya adalah 10,5 meter kubik misalnya gitu ya. Nah, apalagi misalnya plester ya. Pemelastaran satuannya itu meter luas, meter pangkat 2, jumlahnya misalnya 15 meter pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah format untuk pekerjaannya, jadi detail pekerjaan. Kemudian bahan. Bahan yang digunakan apa? Semen. Satuannya sak, jumlahnya ada 15, begitu ya. Jadi tulangan, misalnya satuannya adalah batang, jumlahnya 4 batang, misalnya panjang 4 meter. Misalnya begitu ya. Ini adalah detail pekerjaan dan detail bahan juga dilaporkan dalam format laporan mingguan. Juga kadang-kadang ada detail alat ya. Jadi alatnya apa? Eskavator atau alat yang ringan, alat berat ataupun alat ringan. Jumlah, kapan digunakan dan total bahan, eh, total bahan bakar yang dipergunakan. Kemudian juga ada kadang memasukkan minggu ini udah berapa, kemajuannya minggu lalu berapa ya. Jadi dalam progres pekerjaan proyek. Lalu kemudian kondisi-kondisi ya, misalnya kondisi apa namanya cuaca ya, cerah atau hujan dalam satu minggu itu bagaimana. Kemudian di bagian bawah ada bagian disetujui dan dibuat oleh siapa. Jadi ini adalah contoh format lapor mingguan secara ideal ya. Nanti akan disesuaikan berdasarkan masing-masing pelaksana proyek konstruksi. Ini adalah contoh salah satu laporan mingguan. Biasanya begini formatnya ya. Jadi kalau udah direkap seperti ini, jadi ada nama pekerjaan, ada satuannya, ada volumenya, ada bobot. Bobot ini ya nanti dihitung berdasarkan total rupiah bawah ini dibagi dengan volume pekerjaannya seperti itu ya. Jadi nanti bobot rupiahnya berapa terhadap rupiah spesifik ini nanti dibagi nanti ketemu bobot. Kemudian
Nanti dalam minggu lalu berapa, minggu ini dan sampai dengan minggu ini. Nanti dihitung akumulasinya. Ini contoh laporan mingguan ya. Nah, ini contoh lain bisa juga begini realisasi, kemudian presentasi dan bobot. Bisa juga begitu ya. Jadi ini target minggu ini sebetulnya, tapi ini terhadap keseluruhan. Lalu nanti sampai dengan minggu sebelumnya. Itu juga bisa juga seperti ini untuk minggu pertama misalnya begitu ya laporan. Lalu bagian bawahnya juga ada kadang-kadang kendala dan apa namanya hambatan pekerjaan diuraikan apa saja. Lalu dilaporkan. Ini juga contoh laporan mingguan dalam bentuk lain. Baik, sebetulnya bagaimanapun bentuk laporan mingguan itu cuma eh, tiga hal ini yang paling penting sebagai substansi laporan mingguan ya. Yang pertama adalah informasi akumulasi bobot pekerjaan sampai dengan minggu sebelumnya. Misal, kalau saat ini kita di minggu ke-7, maka anggap aja bobot pekerjaan ke 1 sampai ke 6 ya minggu kemarin, itu berapa totalnya, berapa persen gitu ya, sebagai bobot pekerjaan. Kemudian yang kedua, informasi tentang minggu ini. Jadi bobot minggu ini, misalnya saat ini minggu ke-7 ya, minggu ke-7 ini berapa bobotnya? Misalnya minggu lalu ada 10,5, saat ini 1,5, maka ini nanti saat ini 1,5, minggu kemarin 10,5 gitu. Lalu yang ketiga adalah informasi tentang realisasi sampai dengan minggu ini. Jadi kalau saat ini minggu ke-7, jadi tadi 10,5, saat ini 1,5, berarti 10,5 ditambah 1,5 adalah 12 ya. Maka bobot sampai dengan minggu ini itu ada 12. Ini adalah substansi laporan mingguan yang betul-betul di yang akan disampaikan ya dalam sebagai isi laporan. Baik, kemudian yang terakhir adalah tentang laporan kemajuan. Terkadang laporan minggu itu adalah sebagai laporan inti dari setiap kemajuan proyek sehingga kadang-kadang ia disebut sebagai laporan kemajuan. Jadi ada menyebut laporan mingguan itu tidak lain adalah laporan kemajuan itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Jadi dia karena dia rutin tiap minggu, tiap akhir pekan itu selalu dilaporkan, maka itu sebagai suatu laporan kemajuan yang terakumulasi mulai minggu kemarin, saat ini, minggu ke depan, sehingga ini menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek itu sendiri. Demikian kira-kira penjelasan singkat tentang apa itu laporan mingguan. Semoga informasi ini juga menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa sekalian dalam kegiatan magang industri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.